Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari Pasca PAIB. Ingin menjelaskan esai saya terkait jenis-jenis gangguan kejiwaan pada manusia. Adapun latar belakang dari esai saya bahwa kesehatan jiwa merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Kondisi jiwa yang sehat menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan individu, keluarga, bangsa secara keseluruhan. Memahami pentingnya kesehatan jiwa adalah langkah awal menuju masyarakat yang sehat dan produktif. Pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Akses yang terbatas, terutama di wilayah pedesaan, menjadi tantangan utama. Pendidikan agama Islam hadir sebagai solusi spiritual yang menawarkan pendekatan holistik dalam pemulihan kesehatan jiwa. Kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan arah dan kualitas layanan kesehatan mental nasional. Ada beberapa kelompok gangguan kejiwaan. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorders. Gangguan kejiwaan ini adalah jenis distori mental paling umum, ditandai dengan rasa takut yang berlebihan, kekhawatiran persisten, dan respon fisik seperti jantung berdebar dan keringat dingin. Kemudian yang kedua, gangguan suasana hati atau mood affective. Pengaruh mendalam pada kondisi emosional, mencakup depresi mayor, gangguan bipolar, dan distima yang mengganggu fungsi sehari-hari penderita. Selanjutnya, yang ketiga, gangguan psikotik atau psychotic disorders. Nah, ini merupakan gangguan yang merusak hubungan pikiran dengan realitas. Contohnya skizofrenia dan waham persisten. Ditandai halusinasi, waham, dan perilaku tidak terorganisir. Dan yang keempat, gangguan kepribadian dan somatoform. Gangguan ini meliputi gangguan kepribadian dengan pola pikir maladaptif, antisosial, borderline, gangguan somatoform, dan disosiatif, memberikan keluhan fisik tanpa dasar medis dan pemisahan kesadaran. Yang manakah gangguan kecemasan itu? Nah, gangguan kecemasan merupakan jenis distorsi mental paling umum di masyarakat. Penyebabnya meliputi ketidakseimbangan kimia otak, trauma masa lalu, dan faktor genetik. Dalam perspektif Islam, penguatan jiwa melalui tumak nina ketenangan batin menjadi pendekatan spiritual yang relevan dalam pemulihan. Selanjutnya, gangguan suasana hati. Gangguan suasana hati merupakan gangguan mood atau afektif berdampak mendalam pada kondisi emosional. Penyebab utama meliputi gangguan neurotransmitter dan tekanan ekonomi. Contohnya, depresi mayor, bipolar, dan distimia. Gejalanya kehilangan semangat hidup dan perubahan emosi ekstrim. Dalam perspektif Islam, praktik muhasabah atau refleksi diri sebagai sarana
pemulihan dalam batin. Selanjutnya, gangguan psikotik. Gangguan psikotik merusak hubungan pikiran dengan realita. Penyebabnya adalah kelainan genetik dan kerusakan struktur otak. Contoh, skizofrenia, gangguan psikotik, waham persisten, gejalanya halusinasi visual, waham mendengar suara tidak nyata. Kemudian bagaimana penanganannya? Adalah obat antipsikotik dan dukungan keluarga secara intensif. Selanjutnya, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan perilaku interpersonal secara mendalam. Penyebabnya meliputi faktor genetik, trauma masa kecil, serta pengasuhan yang keliru. Penanganan utama melibatkan terapi perilaku dialektis dan peningkatan kesadaran diri untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Selanjutnya, gangguan somatoform dan disosiatif. Gangguan somatoform ditandai dengan keluhan fisik yang nyata namun tidak memiliki dasar medis yang jelas. Penyebab utamanya adalah tekanan psikologis dan stres yang berkepanjangan. Contohnya, hipoksondriasis, keyakinan berlebihan bahwa seseorang menderita penyakit yang serius meski hasil pemeriksaan medisnya adalah normal. Gejalanya meliputi nyeri kronis, kelelahan, dan gangguan fungsi organ tanpa sebab organik. Kemudian berbeda dengan disosiatif. Gangguan disosiatif ini berakar dari trauma masa kecil yang menyebabkan pemisahan kesadaran. Contoh, amnesia disosiatif dan gangguan identitas disosiatif. Penanganannya psikoterapi integrasi ingatan untuk memulihkan kontinuitas kesadaran dan identitas diri. Adapun hasil temuan terbaru saya dari esai yang itu perkembangan ilmu psikiatri dan teknologi kesehatan membuka era baru dalam diagnosis dan terapi gangguan kejiwaan. Pendekatan berbasis data, kecerdasan buatan, dan integrasi spiritual memberikan harapan bagi pemulihan yang lebih holistik dan efektif bagi para penderita gangguan jiwa. Dari keseluruhan isi esai, kami bisa menyimpulkan bahwa gangguan kejiwaan merupakan tantangan nyata yang memerlukan respons komprehensif, penanganan efektif, menuntut pemetaan klinis yang akurat, sinergi antara ilmu psikologi dan ilmu pendidikan Islam, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pemulihan yang holistik dan bermartabat bagi setiap individu. Demikianlah pemaparan esai dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.